Salam. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami, supaya apapun yang kami pelajari bersama-sama hari ini dapat masuk di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Imamat pasal 20 ayat 26. Imamat pasal 20 ayat 26 di bawah tajuk Kudusnya Umat Tuhan. Dan tema kita sepanjang bulan 11 ini kekudusan. Dan subtema kita pada minggu ini dipanggil untuk hidup kudus. Subtema dipanggil untuk hidup kudus. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin membacakan Imamat pasal 20 ayat 26 di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Saya bacakan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saya bacakan sekali lagi ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan yang lalu, bulan 10, kita sudah belajar bersama-sama tentang sukacita. Dan sepanjang bulan ini, bulan 11 ini, kita akan belajar bersama-sama tentang kekudusan melalui subtema yang disediakan oleh hamba-hamba Tuhan atau gereja kita PCS. Nah, singkat cerita, kekudusan berasal dari akar kata kudus, yang artinya suci, putih, tanpa celah. Nah, hari ini firman Tuhan menyatakan tentang panggilan untuk hidup kudus. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama menyelidiki apa itu panggilan untuk hidup kudus menurut teks pembelajaran kita pada hari ini. Saya bacakan sekali lagi teks firman Tuhan yang kita baca, saya bacakan sebentar tadi di dalam ayat 26 supaya kita semakin jelas. Di dalam ayat 26 saya bacakan, Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat 26 ini yang perlu kita perhatikan adalah tentang kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Ini yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat memahami tentang panggilan untuk hidup kudus itu. Nah, mengapa umat Israel dituntut Tuhan untuk hidup kudus di hadapannya? Mengapa? Pertama, umat Israel dituntut Tuhan untuk hidup kudus di hadapannya sebab Tuhan itu kudus. Dan Tuhan itu tidak boleh dicemari oleh apapun yang namanya dosa. Sebab itu umat Israel di dalam teks kita pada hari ini dituntut Tuhan atau dipanggil Tuhan untuk hidup kudus di hadapannya. Itulah alasan yang pertama.
Kedua, umat Israel dituntut Tuhan untuk hidup kudus di hadapannya karena umat itu dipilih Tuhan menjadi umatnya yang kudus. Sebab itulah di dalam teks kita pada hari ini Tuhan memisahkan umat itu, maksud saya umat Israel, dari bangsa-bangsa yang lain, supaya umat Israel itu menjadi umat yang kudus, menjadi umat pilihan Tuhan itu sendiri. Jadi melalui dua hal yang saya sampaikan tadi atau yang saya sebutkan sebentar tadi, kita sudah mendapat gambaran atau diberikan gambaran bahwa ternyata umat Israel itu dituntut Tuhan atau dipanggil Tuhan untuk hidup kudus di hadapannya karena Tuhan itu kudus. Itu yang pertama. Kedua, umat itu sudah dipilih Tuhan menjadi umatnya yang kudus. Jadi apabila Tuhan itu kudus dan umat itu dipilih Tuhan, maka umat itu perlu hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu, apakah panggilan untuk hidup kudus itu diberikan Tuhan hanya untuk bangsa Israel atau kepada semua? Perhatikan penjelasan saya. Konteks teks kita pada hari ini menjelaskan bahwa memang panggilan untuk hidup kudus itu diberikan Tuhan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Di dalam konteks perjanjian lama memang dikhususkan untuk bangsa Israel. Tetapi kita jangan lupa bahwa umat Israel itu dipilih Tuhan menjadi umatnya yang kudus untuk tujuan supaya umat itu menjadi teladan kepada semua bangsa di dunia ini. Sebab itu kalau kita baca ayat sebelum dan selepas, kita mendapati bahwa umat Israel itu sangat-sangat dituntut Tuhan untuk hidup kudus di hadapannya supaya umat itu menjadi berkat kepada umat-umat yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang penjelasan saya sebentar tadi secara singkat, saya selalu menyentuh atau menyebutkan tentang kata tuntutan. Apakah itu tuntutan? Tuntutan yang saya maksudkan di sini adalah merujuk kepada hal-hal yang dilarang Tuhan. Sebagai contoh, mari kita perhatikan ayat sebelum, misalnya ayat yang ke-6 di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia saya bacakan. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roro peramal, yakin yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menantang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat 6 ini sudah cukup jelas bahwa Tuhan menuntut umat Israel untuk tidak berpaling kepada arwah atau kepada roro peramal. Sebab orang yang menduakan Tuhan dan berpaling kepada arwah atau kepada roro peramal itu dianggap berzina menurut teks kita pada hari ini. Jadi apabila itu dianggap berzina, itu akan mencemarkan kekudusan diri umat Israel itu sendiri, atau mencemarkan kekudusan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu kudus, kita perlu ingat itu. Jadi kita yang dipilih Tuhan menjadi umatnya yang kudus, kita juga perlu hidup kudus di hadapan Tuhan dengan menjaga kehidupan kita supaya tidak dicemari oleh apapun. Kita jangan menyerahkan diri kita, kita jangan berpaling kepada arwah yang sudah lama meninggal atau kepada roro peramal, karena itu merujuk kepada hati yang menduahkan Tuhan. Berarti kita sedang mencemarkan diri kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
lebih baik kita memisahkan diri atau menjauhkan diri dari semua pencemaran itu, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak terus-menerus dicemari oleh dosa kedagingan kita. Jadi sebagai kesimpulan, yang perlu kita lakukan adalah menyangkal diri dari semua hal yang menajiskan hidup kita. Dan perlu kita ketahui bahwa terkadang apabila kita menyangkal diri dari semua hal, kita akan selalu mengalami kemurungan. Kita akan selalu mengalami kekecewaan. Dan itu sangat sakit. Sebab itu, apabila kita menjadi umat pilihan Tuhan atau umat yang dikuduskan Tuhan, kita perlu bersedia. Kita perlu menyangkal diri kalau kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Setiap yang percaya kepada Tuhan, merekalah yang dipanggil untuk hidup kudus untuk Tuhan. Sebab itu, kuduskanlah setiap kehidupan kita supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya dan dipanggil untuk hidup kudus, janganlah kita terpedaya oleh kejahatan yang menyerupai kebaikan. Sebab dosa pada umumnya manis pada awalnya, tetapi pahit pada akhirnya. Itu yang perlu kita berhati-hati. Jadi kunci panggilan untuk hidup kudus adalah menyangkal diri dari semua hal dan menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya buah-buah kejahatan yang menghasilkan dosa dipatahkan, dijauhkan di dalam nama Yesus. Dan ingatlah, kita dipanggil untuk hidup kudus supaya hidup kita yang kudus memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.